Halo semuanya, langsung aja kita mulai bedah bisnis kita kali ini. Kita bakal bongkar tuntas soal INOVE atau InnoCycle Technology Group. Mereka ini pionir ESG yang lagi berusaha keras ngubah jutaan sampah botol plastik di Indonesia jadi serat daur ulang yang bernilai tinggi. Jadi ini bukan sekedar ngomongin daur ulang sampah biasa ya, kita bakal lihat gimana caranya ngubah masalah lingkungan jadi model bisnis raksasa berskala industri. Yang bikin kasus Innov ini super menarik adalah satu pertanyaan mendasar ini. Di satu sisi kita punya narasi keberlanjutan hijau yang cantik banget dan dielo-elokan dunia, tapi di sisi lain narasi ini harus nabrak tembok realitas operasional yang keras, plus siklus pasar komoditas yang kadang nggak kenal ampun. Pertanyaannya, apakah narasi hijau ini bakal selalu berujung cuan? Buat paham gimana persisnya mesin uang INOVE bekerja, kita wajib kenalan dulu sama produk inti mereka, RIPI-SF. Gampangnya, ini adalah serat polyester yang 100% dibikin dari sampah botol PET. Produk ini tuh semacam game changer buat ngegantiin material impor, sekaligus nurunin jejak karbon buat klien-klien korporat raksasa yang emang lagi dituntut buat lebih ramah lingkungan. Oke, ini dia agenda bedah bisnis kita kali ini. Kita bakal bahas 5 hal utama. Pertama, posisi mereka sebagai pionir hijau di bursa. Kedua, kita bedah anatomi bisnis daur ulangnya. Lanjut ke keajaiban rantai pasok terbalik, terus kita masuk ke realitas pahit margin keuangan, dan terakhir kita tutup paket 3 skenario valuasi masa depannya. Kita masuk ke bagian pertama, pionir hijau di bursa, mengubah plastik menjadi nilai. Poin krusialnya itu di sini, mereka nggak cuma sekedar jualan plastik olahan. Sebenarnya, yang mereka jual itu adalah kepatuhan hijau atau green compliance yang udah tersertifikasi secara global. Bayangin, brand-brand raksasa kayak H&M atau Nike itu kan butuh banget sertifikasi daur ulang buat menuhin janji ESG mereka ke konsumen kan? Nah, Innov ini nyediain itu semua langsung dari dalam negeri. Jadi perusahaan nggak perlu repot-repot lagi bergantung sama impor dari Tiongkok. Lanjut ke bagian 2, kita bakal bongkar anatomi bisnis daur ulangnya pakai pendekatan bisnis model kanvas. Nah, dari sini kelihatan jelas banget kalau target pasar mereka itu murni B2B. Artinya apa? Anda mungkin sekarang lagi nyetir dan nginjek karpet mobil, atau lagi lewat jalan tol yang pakai lapisan geotextile, atau bahkan lagi rebahan di kasur spring bed yang ternyata materialnya pakai serat daur ulang dari INOVE, dan Anda mungkin sama sekali nggak nyadar soal itu. Oke, masuk ke bagian 3. Kita lihat keajaiban rantai pasok terbalik mereka lewat rantai nilai operasi. Gini, beda banget sama pabrik biasa yang ngirim barang jadi keluar ke pasar, Innov ini justru kerjanya kebalik. Mereka harus narik masuk jutaan sampah dari titik pengumpulan yang tersebar di mana-mana sebelum mesin pabriknya bisa mulai nyala. Mulai dari ngumpulin botol lewat aplikasi plastik P dan jaringan pemulung, terus disortir warnanya, dicuci, sampai dicacah. Rangkaian ini benar-benar urat nadi dari apa yang kita sebut sebagai logistik terbalik alias reverse logistik. Terus, gimana caranya biar proses super ribet ini bisa efisien? Kuncinya ada di desentralisasi. Mereka dengan cerdas membangun fasilitas pencucian atau washing plant skala kecil yang tersebar di beberapa pulau. Tujuannya apa? Buat mangkas biaya logistik habis-habisan. Jadi, truk mereka itu ngangkut serpihan plastik padat yang udah dijajah, bukan bawa botol kosong melompong yang cuma menu-menuin volume truk doang. Pinter banget kan? Sekarang kita beralih ke bagian 4. Kita harus ngomongin realitas pahit margin keuangan mereka lewat kacamata balance scorecard. Disinilah letak konflik finansial terbesarnya. Dan ini benar-benar kontras. Kalau harga minyak mentah dunia lagi anjlok, otomatis harga plastik virgin atau plastik baru bakalan murah banget. Nah, pas momen itu terjadi, serat daur ulangnya Innov yang notabene punya harga premium bakalan susah banget laku. Ya, biarpun produk itu bagus banget buat bumi, pasar kan tetap ngelihat harga. Nggak cuma itu, kalau kita telusuri dari sisi pelanggan, ada satu titik lemah yang lumayan ngeri. Mereka itu sangat-sangat bergantung sama afiliasi mereka sendiri, yaitu grup Hilon, buat jadi pembeli siaga. Ketergantungan ini jelas jadi PR besar buat Innov, gimana mereka mau penetrasi ke pasar pihak ketiga secara global kalau masih berlindung di balik afiliasi sendiri kan? Belum lagi kalau kita ngomongin beban biaya. Bayangin, mereka harus rebutan botol bekas sama perusahaan-perusahaan air minum raksasa. Terus, proses peleburan pabriknya itu nyedot listrik dan gas yang luar biasa gede. Ditambah lagi, beban utang bank yang bunganya lumayan mencekik. Dengan semua tekanan itu, Anda pasti bisa paham kenapa margin bersih mereka gampang banget tergerus, bahkan bisa sampai rugi bersih di tahun-tahun sulit kayak 2023 kemarin. Masuk ke bagian terakhir, bagian 5. 3 skenario valuasi masa depan. Kira-kira gimana prognosisnya?
Karena Innov ini pada dasarnya adalah saham komoditas yang sangat cyclical, masa depan mereka di bursa itu nggak cuma bisa ngandelin narasi hijau atau ESG doang. Nasib mereka itu benar-benar didikte sama pergerakan harga minyak dunia, tingkat suku bunga, dan tren kepatuhan ESG global. Kita bisa lihat ada 3 kemungkinan arah ke depannya. Kita bedah dulu skenario netral alias best case-nya. Kalau bisnis jalan normal-normal aja tanpa ada dorongan regulasi baru, pasar cuma bakal ngelihat mereka sebagai pabrik manufaktur biasa. Pertumbuhan moderat dari produk non-woven dengan margin laba bersih super tipis di 1-3% doang. Ekosistem plastik PE juga tumbuhnya perlahan. Di skenario ini, valuasi price to book value mereka cuma bakal nongkrong di kisaran 0,8-1 kali. Tapi, coba kita geser ke skenario yang optimis. Kalau premium hijau ini benar-benar dihargai dan direalisasikan oleh pasar, wah ceritanya bakal beda. Kita ngomongin potensi re-rating yang luar biasa dengan target valuasi PBV bisa lompat ke angka 1,5-2 kali lipat. Sayangnya, buat nyentuh skenario bullish itu, syaratnya ketat banget. Pertama, Bank Sentral harus mangkas suku bunga biar beban utang mereka berkurang. Tapi yang paling krusial, pemerintah tuh harus berani nekan regulasi kayak pajak karbon dan Extended Producer Responsibility. Aturan ini yang nantinya bakal maksa industri rame-rame pindah ke bahan daur ulang, yang pastinya bikin pesanan ke Innov meledak. Jadi setelah kita bongkar habis-habisan model bisnis sampai ke tantangan strukturalnya Innov, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Pas ekonomi lagi lesu-lesunya, menurut Anda, apakah pasar saham benar-benar mau bayar lebih mahal demi menyelamatkan planet? Atau ujung-ujungnya hukum ekonomi klasik yang menang? Dan plastik virgin murah tetap jadi raja?